Seorang pria yang bernama Nick terlihat sedang bermain mata kepada wanita cantik bernama Doris di sebuah bar. Doris terlihat tertarik kepada Nick, namun langsung kembali ke mejanya, di mana dia bertemu dengan kekasihnya yang bernama Osgood. Scene ini menyadarkan kita kalau film Beauty and the Beast itu memang nyata. Ya, Osgood adalah pecundang parubaya yang culun, namun sukses. Mereka sedang dalam perdebatan tentang mengapa Doris belum mau menerima lamaran Osgood. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Nick menghampiri mereka dan menarik paksa Doris untuk menari dengannya. Spontan Osgood marah dan terjadilah keributan. Sembari mengolok-olok, Nick menarik Osgood yang perawakannya mungil hingga rambut palsunya lepas di hadapan kekasihnya. Malu tidak kepalang bagi Osgood, Doris menariknya keluar untuk menghindari perkelahian. Dari sini terlihat kalau di dalam hatinya sepertinya Doris malu punya kekasih yang lemah, yang tak mungkin punya nyali melawan si Nick yang mabuk ini. Di luar, Osgood si pecundang ini terlihat marah-marah dan berlagak sok tangguh di depan Doris. Sebetulnya terlihat jelas kalau si Osgood ini sebenarnya selama ini tuh minder sama ceweknya. Mereka berdebat soal Doris yang terlihat malu terhadap Osgood. Seketika Nick yang mabuk keluar menghampiri mereka dan kembali mengolok-olok Osgood. Osgood meminta rematch dan pertarungan pun dimulai. Doris berteriak menghentikan Osgood, namun Osgood membentaknya, seolah dia adalah pria tangguh. Pertarungan pecah, dan bang, Osgood meng-KO Nick tanpa perlawanan. Di sini Doris tercengang, gak nyangka kalau si Osgood ini bisa sejago itu. Si pria mabuk tersungkur dan pergi bagai pecundang. Seketika Doris berlari dan memeluk Osgood, dan Osgood menang banyak. Semenjak itu, Osgood bukan pecundang lagi di mata Doris. Film ini menceritakan tentang jagoan kita, yaitu Nick Wilde yang tinggal di kota Las Vegas. Ya, dia adalah si pria pemabuk yang semalam dihajar oleh Osgood. Dan kejadian semalam itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah rekayasa antara Nick dan Osgood untuk mendapatkan hati Doris. Nick ini sebenarnya sangat hebat dalam bertarung, namun keahliannya dalam bertarung sering membuatnya terlibat dalam masalah-masalah besar. Pada suatu malam, seorang dokter yang kelelahan sedang asik merokok, tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan sosok wanita yang tergeletak di jalan di depan rumah sakit. Segera si wanita dibawa masuk ke dalam rumah sakit menuju ruang gawat darurat. Si wanita ternyata masih hidup, namun dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya luka-luka dan wajahnya babak belur, hampir tidak bisa dikenali lagi. Para perawat dengan sigap memasangkan peralatan medis kepadanya sambil bertanya siapa yang melukainya. Dengan wajah yang penuh luka, si wanita memanggil-manggil nama Nick berulang kali. Di sini kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok Nick ini yang sesungguhnya? Scene berpindah ke suatu pagi di mana Nick yang baru terjaga dari tidurnya. Terlihat kalau dia sedang melamunkan sesuatu. Pagi yang cerah, di mana jagoan kita Nick menaiki mobil Mustang-nya dengan santai. Dia berangkat dari tempat tinggalnya di sebuah motel murah menuju kantor agensi kecilnya. Seorang bocah kaya, kita panggil saja Patrick, datang untuk mencari Nick. Patrick mengaku kalau dia adalah seorang penjudi yang sukses dan saat ini dia sedang butuh bodyguard selama dia berada di Las Vegas. Patrick mendapatkan nama Nick dari seorang mantan klien Nick yang kemudian merekomendasikannya. Patrick menanyakan kualifikasi yang dimiliki Nick. Dia ragu, apakah sebenarnya Nick benar sehebat yang dikatakan oleh temannya, atau sebenarnya itu cuma dilebih-lebihkan saja. Terlihat kalau Nick sedikit tersinggung, namun dia tetap meladeni bocah ini dengan cerita konyolnya. Cerita konyol Nick membuat si bocah Patrick tertawa dan tertarik kepada Nick, dan kemudian mereka deal. Siangnya Nick makan siang di tempat makan langganannya. Terlihat kalau Nick punya banyak kenalan dan tahu seluk-beluk kotanya. Dia mendapat pesan kalau seorang teman wanitanya yang bernama Holly meneleponnya. Segera Nick datang ke rumah Holly, karena nampaknya ada satu hal yang serius terjadi padanya. Holly ini adalah seorang pelayan di kasino, tempat di mana orang-orang bertaruh dan bermain kartu. Saat Nick menjumpai Holly, Holly terlihat sangat ketakutan dan malu dengan luka memar di wajahnya. Nick yang aslinya adalah seorang pria melankolis, langsung terdiam melihat memar di seluruh wajah Holly. Holly menceritakan kejadian yang menimpanya. Rupanya ada seorang pria jahat yang telah melecehkannya dan melukainya. Holly sangat sedih dan merasa tidak aman. Jadi dia meminta bantuan Nick untuk mencari informasi karena dia mau menuntut para pelakunya.
Nick yang mengenal kota itu merasa curiga dan balik memarahi Holly, sebab Hotel Nugget tempat kejadiannya adalah tempat yang terlarang, dan seharusnya Holly tidak pernah mencoba ke sana. Bagi Nick, Holly sudah membuat masalahnya sendiri, dan tidak ada yang bisa Nick lakukan untuk membantunya. Nick menolak permintaan Holly untuk mencari informasi mengenai pelakunya, karena jelas bahwa pelakunya adalah mafia besar, dan mengganggunya adalah hal terakhir yang tidak mau dilakukan oleh Nick. Di tengah perjalanan, Nick memikirkan cerita Holly dengan kesal dan bimbang. Karena pada dasarnya Nick adalah orang yang setia pada temannya, jadi dia setuju membantu Holly. Singkat cerita, Nick kemudian mencari tahu siapa orang yang telah menyakiti Holly. Nick memiliki kenalan seorang wanita yang bekerja sebagai tukang cuci pakaian di Hotel Nugget itu. Dengan seksama temannya memberikan informasi yang Nick butuhkan. Namun dia juga memperingatkan Nick untuk tidak mencari masalah dengan orang-orang yang tinggal di Hotel Nugget itu, karena mereka berbahaya. Nick berpikir sejenak akan peringatan temannya itu. Ternyata orang yang dicari Nick itu adalah seorang pria bernama Denny DeMarco. Denny adalah seorang pria kaya dan kuat yang berasal dari keluarga mafia Italia. Tapi Nick tidak takut. Dia tahu bahwa Holly adalah temannya, dan dia ingin memberikan pelajaran kepada Denny. Sesuai kesepakatan, Nick menjemput Patrick di hotel mewahnya. Mereka bergegas berkeliling di mana Nick menunjukkan beberapa kasino yang mungkin cocok untuk Patrick. Perjalanan mereka berakhir di sebuah kasino kecil langganan Nick. Ketika Patrick asik dengan permainan judinya, Nick malah kembali dibuat galau dengan pikirannya soal masalah Holly. Di sini Nick belum cerita ke Holly kalau dia sudah tahu informasi orang-orang yang menyiksa Holly. Nick masih tampak galau soal urusan Holly. Seketika Nick pergi dengan dingin, meninggalkan Patrick di kasino sendirian dan kebingungan. Nick kemudian merencanakan bagaimana cara menghadapi Denny dan anak buahnya. Di malam itu, ternyata Nick pergi ke rumah Holly untuk menjemputnya. Nick sudah mengantongi semua informasi yang ia butuhkan. Di sini Holly terang-terangan mengatakan kalau sebenarnya dia bukan mau menuntut secara hukum para pelakunya, namun mau balas dendam, seperti yang telah mereka lakukan kepada Holly. Holly tahu kalau nyawa Nick bisa melayang, tapi dia tetap mau balas dendam. Singkat cerita, Nick pergi ke Hotel Nugget yang besar dan mewah, di mana Denny tinggal. Di sana Nick bertemu dengan Denny yang sedang santai ditemani para gadis. Nick sengaja datang dengan penampilan konyol dan mencoba berbicara dengan Denny. Tapi Denny sombong dan jelas tidak mau mendengarkan, dan malah mengerjai Nick sambil mengarahkan pistol kepadanya. Dia pikir Nick adalah sekedar seorang pengecut yang lemah. Denny menyuruh anak buahnya untuk mengusir Nick dan menghajarnya di luar. Namun sebelum mereka melakukannya, Nick terlebih dahulu menghajar mereka dan menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam bertarung. Adegan yang ikonik yaitu saat Nick mampu melempar kartu untuk melukai wajah Denny hingga Denny jatuh dan tersungkur. Nick mengalahkan semua anak buah Denny dengan sangat cepat dan brutal tanpa ada perlawanan. Semua tidak berkutik dan tidak berdaya menghadapi Nick karena mereka tidak menyangka kalau Nick adalah petarung yang sangat cepat. Dengan kekuatannya, Nick membuat Denny ketakutan. Denny dan anak buahnya sudah terikat dan tak berdaya dengan tubuh yang penuh luka. Nick mempersilahkan Holly masuk, yang ternyata dia sudah menunggu di luar sejak awal. Holly melakukan pembalasan dengan melakukan seperti yang pernah Denny lakukan kepadanya. Sebuah gunting berada di antara selangkangan Denny, siap untuk memotong si Johnny-nya. Jujur, semua laki-laki pasti ngilu pas nonton di bagian ini. Seketika, harga diri Denny jatuh. Denny menangis terseduh-seduh, memohon agar Holly mengampuninya. Namun Holly tidak mudah puas. Anak buah Denny melihat bosnya yang selama ini angkuh ternyata hanyalah seorang pecundang yang cengeng. Setelah berhasil menakut-nakuti Denny, mereka berdua pergi dengan banyak uang yang mereka ambil dari Denny. Holly memberikan beberapa ribu dolar kepada Nick, dan Holly pergi dari Las Vegas selamanya. Malam pun berganti pagi. Sekarang Nick memiliki cukup banyak uang di tangannya. Nick galau. Di benaknya, Nick sadar kalau dia tidak bisa terus-menerus berkelahi seperti ini. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat, dia akan kalah. Jadi Nick punya pilihan, yaitu pergi dari kota Las Vegas dan meninggalkan semua ini, atau tetap tinggal dan menghadapi Denny sampai akhir. Nick ingin hidup bebas, jadi dia berpikir untuk pergi ke tempat yang jauh dan memulai hidup yang baru. Nick punya mimpi untuk pergi ke Korsika, sebuah pulau yang indah di Prancis. Tapi untuk pergi ke sana, dia butuh uang yang sangat banyak, dan Nick tidak punya uang sebanyak itu. Jadi, dia harus mencari cara untuk mendapatkannya.
Dia punya satu ide, yaitu pergi ke kasino dan berjudi. Nick tahu cara bermain kartu dengan sangat baik. Dia berpikir jika dia beruntung, dia bisa memenangkan banyak uang dan pergi dari Las Vegas selamanya. Malamnya Nick pergi ke kasino, tempat di mana dia meninggalkan Patrick kemarin. Nick sangat menyukai permainan blackjack. Dia sangat fokus dan memainkan setiap kartu dengan hati-hati. Pada awalnya dia kalah sedikit, tapi kemudian dia mulai menang besar. Uang yang dia menangkan semakin banyak, dan dia semakin percaya diri. Tapi ketika dia hampir mendapatkan cukup uang untuk pergi, Nick merasa ragu. Di benaknya, dia merasa uang sebanyak ini tidak cukup. Ini hanya cukup untuknya menikmati kehidupan impiannya selama 5 tahun saja. Setelah itu, uang ini akan habis, dan dia hanya akan kembali ke Las Vegas yang selama ini sudah dianggapnya sebagai neraka. Dengan mengejutkan, Nick memutuskan untuk melipat gandakan uang yang sudah dia menangi dalam sebuah permainan blackjack. Nick all in, dan zong. Penyesalan menghantui Nick. Perasaan lemas menjalar di sekujur tubuhnya. Ya, uang $500 juta yang sudah di tangannya raib dalam sekali permainan. Rasa mual seperti meledak di dalam perutnya dan menghancurkan usus-ususnya. Nick kembali miskin. Hari pun berlalu. Patrick menghampiri Nick untuk menghiburnya. Nick yang masih kacau terhanyut dalam penyesalan, ditemani minuman yang membuatnya mabuk. Namun masalahnya belum selesai. Danny merasa dipermalukan oleh Nick, dan dia tidak mau membiarkan hal ini begitu saja. Dia merasa marah dan ingin balas dendam. Jadi Danny mengutus anak buahnya untuk mencari Nick, dan membuatnya menyesal telah berani mempermalukannya. Disinilah cerita semakin seru. Nick sekarang harus menghadapi lebih banyak musuh. Danny menyuruh anak buahnya yang semuanya adalah petarung yang kuat. Nick yang sedang kesal kemudian terdiam. Seakan di dalam hatinya Nick senang karena ada orang yang bisa dia jadikan sebagai bahan pelampiasan. Satu persatu Nick menghajar anak buah Danny. Apapun Nick pakai sebagai senjata. Mulai dari gelas, botol, nampan, dan asbak, semua berguna di tangan Nick. Meskipun sendirian, Nick berhasil mengalahkan semua orang yang menyerangnya. Dia menggunakan keahliannya, kekuatannya, dan juga kecerdasannya untuk menang. Di scene berikutnya kita dihadapkan kepada Baby sang bos mafia. Sosok Baby terlihat seperti om-om pada umumnya. Namun pembawaannya yang tenang menunjukkan kalau dia adalah bos mafia yang layak dihormati. Yang mengejutkan adalah ternyata Nick dan Baby merupakan kerabat lama. Sudah sejak lama mereka saling menghormati. Bagi Baby, Nick adalah pria yang sangat tangguh dan berpendirian kuat. Dahulu Baby pernah mengajak Nick bergabung ke dalam organisasi mafianya. Namun, Nick yang merasa kurang cocok dengan kehidupan mafia, menolaknya dengan halus. Semenjak itu, mereka sepakat untuk tidak mencampuri urusan mereka satu sama lain. Namun karena Hotel Nuggets adalah kekuasaan Baby, jadi dia harus bertindak tegas. Dengan berat hati, Baby harus membawa Nick ke sebuah gudang untuk diinterogasi secara langsung. Kepada Baby, Danny menuduh kalau Nick telah merampoknya di kamar Hotel Nuggets dan mengambil uangnya sebanyak $50.000. Jadi sebenarnya Baby merasa janggal dengan kesaksian dari Danny ini, karena setaunya sudah jelas kalau Nick tidak pernah menggunakan pistol untuk melukai orang. Proses interogasi Nick dilakukan di sebuah gudang di mana terdapat sebuah kursi yang di bawahnya sudah diberi alas berupa plastik lebar, siap untuk membungkus jasad Nick jika dia dinyatakan bersalah dan dieksekusi saat itu juga. Selain mereka berdua, di tempat itu sudah ada Danny. Baby ingin membandingkan alibi Nick dan Danny agar dia tidak keliru dalam mengeksekusi Nick. Baby yang mengenal Nick sejak lama sadar kalau kesaksian Danny hanyalah karangan belaka. Danny murka dan memaki Nick. Dia tidak terima kalau Baby lebih percaya kepada cerita Nick. Dengan tegas, Baby segera mengambil jalan tengah dengan menganggap kalau semuanya hanyalah kesalahpahaman dan orang yang telah menyerang Danny hanyalah orang yang kebetulan mirip dan menyerupai Nick saja. Baby memperingatkan Nick kalau Danny dan anak buahnya akan segera menghabisi Nick sendirian, tetapi Nick tidak takut. Waktu pun berlalu, ternyata Nick malah terlihat galau, mengingat kejadian-kejadian buruk yang terjadi padanya belakangan ini. Di dalam pikirannya, Nick tahu kalau Danny bersama anak buahnya bisa datang kapanpun untuk menghabisinya. Ternyata Nick yang tangguh juga menyimpan rasa takut di hatinya, walaupun dia menutup-nutupi, tetap saja tidak bisa ia hindari.
Patrick yang tiba-tiba muncul makin membuat jengkel Nick. Namun tidak disangka, ternyata mereka malah curhat. Patrick berterima kasih kepada Nick karena sekarang dia mengerti kalau seorang yang sekuat Nick pun tidak terhindar dari rasa takut ketika terlibat dalam masalah besar yang mengancam nyawanya. Patrick sadar kalau untuk menjadi kuat bukan berarti tidak mempunyai rasa takut, namun dengan menerima ketakutan itu dan menghadapinya dengan percaya diri. Sebuah tiket pesawat dan cek $500.000 diberikan Patrick kepada Nick sebagai hadiah atas pengalaman yang Patrick lalui bersama Nick selama di Vegas. Suasana yang tenang ini seketika terusik dengan kehadiran para pria yang mengepung mereka bersama Danny di belakangnya. Danny yang belagu dan sok jago terlihat percaya diri kalau dia bisa mengalahkan Nick. Tapi jangan keburu senang dulu Ferguson, karena si Nick Weld ini hanya membutuhkan sendok untuk menghabisi orang semacam Danny dan kroco-kroconya ini. Sekejap konsentrasi mereka terpecah dikala Nick menaiki meja dan bernyanyi sekencang-kencangnya. Ternyata itu cuma pengalihan. Danny dan anak buahnya kehilangan jejak Nick. Nick yang hendak kabur bersembunyi di atap restoran. Nick mendengarkan perbicaraan antara Danny kepada anak buahnya. Danny memerintahkan mereka untuk menangkap Nick, mengerahkan lebih banyak anak buah untuk mengunci agar Nick tidak bisa kabur meninggalkan kota. Nick yang mendengarkan semuanya itu terguncang dan terdiam sejenak, membayangkan impiannya berlayar tenang di Korsika. Nick yang awalnya hanya ingin menghindari Danny, kemudian berubah pikiran, karena menyadari kalau bocah sombong semacam Danny ini tidak akan membiarkan Nick pergi hidup-hidup. Dengan tekad kuat, Nick melompat menghantam mereka semua dengan hanya bersenjatakan sendok di tangannya. Pertarungan ini sangat sengit dan menegangkan. Tapi Nick menggunakan setiap keahlian bertarungnya dan mengalahkan mereka satu persatu. Tubuh besar dan senjata tidak bisa menandingi ketangguhan Nick dalam bertarung. Satu persatu Danny dan anak buahnya tumbang. Disinilah perbedaan antara Nick dari jagoan-jagoan lainnya, di mana tanpa ada basa-basi, Nick langsung menghabisi Danny yang hanya bisa terdiam dibuatnya. Sebuah sendok bersarang di rahang Danny seakan menghukumnya atas segala perbuatannya selama ini yang penuh kesombongan. Segera Nick pergi ke mobilnya. Dia hendak bergegas meninggalkan kota yang sudah tidak aman lagi, karena keluarga Danny pasti tidak akan terima dan akan segera mencarinya. Sebelum Nick pergi, Patrick segera menghampirinya dan memberikan tiket pesawat dan uang yang tertinggal di dalam restoran. Mereka berpisah dengan Nick yang mengakui kalau Patrick telah menyelamatkan dirinya dengan aksi pengalihan Patrick di dalam restoran, dan mereka saat ini sudah resmi menjadi teman. Dia telah menepati janjinya kepada Holly dan memastikan bahwa Danny tidak akan menyakiti orang lain lagi. Nick pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan semua masalahnya di belakangnya. Dia pergi dengan impiannya dan cukup banyak uang di tangannya. Saat ini dia hanya ingin menjalani hidup baru yang tenang di Korsika. Di akhir cerita, Nick memutuskan untuk menjalani hidupnya, tapi kali ini dengan perasaan yang berbeda. Dia tahu bahwa dia telah melakukan hal yang benar dan membantu orang-orang di sekitarnya. Meskipun masa lalunya sulit dan penuh tantangan, Nick merasa bahagia karena dia telah berani melawan ketidakadilan dan berdiri untuk kebenaran. Dengan santai, Nick mengendarai mobilnya, pergi keluar melintasi perbatasan kotanya dengan tenang, tanpa ada beban yang menghantuinya. Film ini mengajarkan kita bahwa keberanian yang sesungguhnya bukanlah tidak pernah merasa takut, namun justru bisa menghadapi rasa takut dan keluar sebagai pemenang. Nick belajar satu hal, yaitu dia juga harus mau menerima bantuan dari orang lain alih-alih menghadapi semuanya sendirian. Selalu ada cara untuk bisa keluar dari jerat kehidupan yang kacau seperti yang dialami Nick ini. Masa depan yang baru selalu menanti jika kita mau dan bertekad kuat untuk meraihnya.